Selamat datang kembali teman-teman. Alur cerita film kali ini berkisah tentang seseorang yang bangkit dari kematian. Padahal orangnya sih sudah masuk neraka, tapi karena membuat perjanjian, maka dia dihidupkan lagi. Bahkan setelah hidup, orang itu justru memiliki kekuatan dari neraka. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kalian simak saja alur cerita film berikut ini. Di awal film diperlihatkan seorang agen pemerintahan bernama Wen membuat kesepakatan dengan seorang iblis bernama Violator. Iblis itu meminta Wen agar memberikan seorang manusia tangguh untuk dijadikan jenderal neraka, dan juga meminta agar Wen menciptakan senjata mematikan untuk mengakhiri dunia. Simon adalah agen CIA yang mempunyai kehidupan bahagia dengan Wanda sebagai istrinya, dan Terry sebagai sahabat kepercayaan yang juga merupakan bagian dari CIA. Suatu hari Simon mendapatkan tugas membunuh pemimpin pergerakan revolusional Aljazair bernama Joseph Asmifar. Misinya sukses dilaksanakan, tetapi ada 26 warga sipil tak bersalah ikut tewas terkena serangan. Dalam setiap tugasnya, Simon sebenarnya hanya ingin bekerja dengan membunuh orang-orang jahat. Tapi dia menjadi kesal karena lokasi keberadaan target tidak disterilkan dari para warga seperti yang dijanjikan. Karena itulah Simon mendatangi atasannya Jason Wen untuk memberikan surat pengunduran diri. Wen akan menyetujui permintaannya asalkan Simon mau melaksanakan misi terakhir, yaitu menyusup ke pabrik senjata biokimia di Korea Utara. Simon menerima misi itu karena senjata biokimia yang dibuat mungkin akan menimbulkan kekacauan. Namun siapa sangka ternyata Wen juga turut hadir dalam misi itu. Wen berencana akan meledakkan tempat pembuatan biokimia, tapi Simon tak setuju karena dampaknya akan mengenai warga sekitar. Wen tahu Simon akan menentang apa yang dia lakukan. Karena itulah Wen telah memerintahkan pembunuh bayaran bernama Jessica Priest untuk menghabisinya dari belakang. Dari awal, Wen memang berencana akan membunuh Simon untuk memenuhi permintaan Violator. Jadi sebenarnya misi yang diberikan merupakan sebuah jebakan. Sebelum kematiannya, Simon dibakar hidup-hidup, dan setelah itu dia masuk ke dalam neraka akibat perbuatan pembunuhan yang dia lakukan selama ini. Salah satu penguasa neraka bernama Malebolgia menawarinya kesepakatan Faustin, yaitu bila Simon bersedia menjadi pelayan abadi dan memimpin pasukannya di hari kiamat, maka dia dapat kembali ke bumi untuk bertemu kekasihnya. Simon menerima tawaran itu dan kembali ke bumi dengan tubuh penuh luka bakar. Dalam perjalanan pulang ke rumah, ada seorang pria misterius menawarinya untuk bergabung dalam kegiatan yang belum diketahui. Simon menolak tawaran itu karena dia berpikir masih memiliki tempat untuk kembali. Simon kini bangkit menjadi makhluk bernama Spawn. Sebenarnya Malebolgia sudah mengurungnya selama 5 tahun di dalam neraka, tapi bagi Simon, waktu terasa seperti baru kemarin. Setelah tiba di rumah, dia melihat Wanda sekarang menikah dengan sahabatnya Terry, yang hidup sebagai ayah tiri dari putrinya Kayan. Hewan peliharaan miliknya bernama Space ternyata masih mengenali dirinya, tapi tidak dengan putrinya, yang dia tinggal pada waktu masih kecil. Wanda terkejut dengan kehadiran pria bertabang seram, lalu Terry datang untuk mengusirnya. Tak lama kemudian datanglah badut yang disewa oleh Terry untuk merayakan pesta ulang tahun anak tirinya. Badut itu memberi sebuah boneka pengusir setan kepada Kayan. Setelah itu dia membawa Simon pergi. Sebenarnya badut itu adalah utusan Malebolgia yang bernama Violator. Dia dikirim untuk memandu Simon agar tetap berada di jalan kejahatan. Violator lalu menunjukkan ingatan Simon yang mulai pudar, mulai dari pada saat dia mati sampai perjanjiannya dengan Malebolgia. Simon lalu dibawa ke pemakaman untuk menunjukkan bahwa dia sudah mati 5 tahun yang lalu, dan kematiannya juga dibuat-buat seolah tewas karena menjalankan tugas di dalam negeri. Setelah menerima kenyataan pahit, dia membawa kalung yang berisi fotonya dengan Wanda dari dalam jenazahnya. Tapi di tempat inilah Simon sadar bahwa dia menerima kekuatan dari Malebolgia setelah bersedia menjadi pemimpin dalam perang melawan surga di hari kiamat. Walau sudah menerima kenyataan, tapi dia masih sangat kesal dengan apa yang terjadi.
Lalu dia putuskan akan menggunakan kekuatan itu untuk membunuh Wen yang merupakan penyebab awal mula semua itu. Wen saat ini masih menjabat di agen pemerintahan, tapi dia juga berdagang sebuah senjata berupa virus mematikan ciptaannya bernama Head-16, dan hanya dia saja yang punya obatnya. Terry sebenarnya merasa bersalah karena harus berbohong kepada Wanda agar tidak membicarakan tentang kematian Simon pada saat menjalankan tugas di Korea Utara. Tapi Terry juga tidak tahu bahwa di Korea Utara Simon telah dibunuh oleh atasannya sendiri. Simon pada saat itu berhasil menyusup masuk ke gudang senjata, lalu mencuri beberapa di antaranya untuk digunakan sebagai alat balas dendam. Wen pergi ke sebuah pertemuan para sultan di dunia bersama Terry. Di sana dia membuat kesepakatan jual beli virus ciptaannya yang akan digunakan di berbagai negara. Dan pada saat dunia membutuhkan obatnya, maka di saat itulah Wen meraup keuntungan luar biasa dari penjualan obat. Terry yang hadir dalam acara itu sama sekali tidak mengetahui rencana busuk dari atasannya, karena dia berpikir satu-satunya hal buruk dari atasannya hanyalah menutupi kematian Simon pada saat menjalankan tugas di Korea Utara. Di tengah acara, Simon muncul dari atas dan membuat semua orang terkejut. Wen sangat kaget ketika makhluk jelek yang ada di hadapannya berkata bahwa dia adalah Simon. Terry juga hampir kena sasaran karena telah dianggap merebut Wanda darinya. Namun Simon bisa mengerti dengan alasan Terry menikahi Wanda, yang pada saat itu sangat terpukul dengan kepergian orang yang sangat dicintai. Sebelum Wen terbunuh, Jessica datang menembakkan senjata api. Simon membalas serangannya sambil berlari hingga terluka parah. Tapi di saat itu Simon mengetahui bahwa lukanya ternyata dapat pulih dengan sendirinya. Jessica sempat tidak percaya ketika Wen mengatakan bahwa makhluk itu adalah Simon. Tapi dia segera terbunuh setelah kembali berhadapan dengan Simon untuk kedua kalinya. Para polisi segera datang mengepung. Tapi karena tak ingin melukai banyak orang, Simon memilih untuk pergi. Wen sangat marah kepada Violator karena tak mengira bila Simon akan menyerang dirinya. Violator kemudian memberitahu rencana dari Malebolgia agar virus Head-16 bisa lepas pada saat detak jantung Wen berhenti. Jadi karena itulah, Wen harus bersedia dibunuh oleh Simon. Seperti permintaan Malebolgia, Wen menaruh alat di dalam jantungnya. Dan pada saat jantungnya berhenti, di saat itu virus Head-16 lepas dan menyebabkan kiamat. Tapi Wen tidak benar-benar akan patuh pada rencana Malebolgia, melainkan dia akan menjalankan rencananya menguasai dunia untuk meraup keuntungan. Pada saat Wanda sedang bekerja, Simon datang menemui Kayan yang saat itu sedang bermain sendiri. Anaknya tidak takut dengan wajah seramnya, tapi malah justru menganggapnya keren. Tak lama kemudian, Terry datang menjemput Wanda dan Kayan karena panik terhadap serangan Simon yang baru saja dilakukan. Tapi pada saat hendak pulang ke rumah, anjing bernama Space lebih memilih ikut Simon daripada pulang ke rumah. Simon tidur di pemukiman kumuh. Di tempat itu dia bertemu dengan seorang anak laki-laki bernama Zack. Anak itu juga tidak takut terhadap Simon dan justru malah menjalin hubungan baik dengannya. Tapi tiba-tiba Violator datang yang membuat Simon menjadi begitu marah setelah mengetahui semua yang terjadi dalam hidupnya adalah settingan belaka. Simon mencoba membunuh Violator dengan kekuatan yang dia miliki saat ini. Tapi dia harus menelan kekalahan setelah dalam pertarungan itu Violator menggunakan wujud iblisnya. Setelah dikalahkan, Violator mengatakan bahwa Wen sebentar lagi akan datang ke tempat Wanda dan membunuhnya. Maka dengan begitu Simon menjadi panas dan memiliki niatan untuk membunuh. Violator kemudian pergi, lalu pria misterius bernama Cogliostro datang menolong.
Pria itu mengajak agar Simon berhenti memikirkan balas dendam dan mau ikut bergabung dengannya untuk berjuang di pihak surga. Cagliostro sama seperti dirinya, yaitu seorang Spawn. Pada abad pertengahan, dia menjadi pembunuh orang-orang yang dianggap jahat. Lalu pada saat kematiannya, Cagliostro masuk ke dalam neraka dan Malebolgia memberi tawaran. Tapi untunglah Cagliostro berhasil lepas dari ikatan Malebolgia. Lalu setelah itu dia mulai berjuang di pihak surga. Simon kemudian diajari cara menggunakan kekuatannya menjadi lebih efektif agar bisa memenangkan pertarungan. Saat ke rumah Wanda, Violator datang mengganggu, tapi berkat latihan kekuatannya menjadi lebih hebat dan berhasil membuat Violator pergi. Sebenarnya Terry yang selama ini curiga dengan atasannya mencari informasi secara diam-diam. Dia bahkan mencuri file rahasia supaya tahu tujuan Wen yang sebenarnya. Setelah file dibuka, dia sungguh terkejut begitu tahu rencana Wen untuk menyebarkan virus ke seluruh dunia. Maka dengan cepat dia menghubungi teman wartawannya untuk mengekspos kejahatan Wen. Tapi sebelum berhasil mengirimkan file, Wen datang dan menyandra mereka semua. Setibanya di tempat, Simon melihat Wanda sudah tertangkap dan dibunuh di hadapannya. Sesuai dengan rencana Violator, amarahnya menjadi memuncak dan penuh rasa akan balas dendam. Ketika hendak membunuh, anaknya melihat tepat di depan matanya, dan karena itulah dia mengurungkan niatnya. Dengan kekuatan yang dia miliki saat ini, Simon mengambil alat yang ada di jantung Wen, sehingga dapat menghancurkannya tanpa memicu ledakan virus H16. Ketika mendekati tubuh Wanda, ternyata itu tidak lain adalah Violator yang sedang menyamar. Karena semua usahanya sudah gagal, Violator menyerang Simon dan akan tetap membunuh Wanda yang asli. Tetapi untunglah, Cagliostro datang tepat waktu dan menghentikannya. Mereka berdua kemudian bertarung melawan Violator. Untuk mendapatkan keunggulan, Violator membawa mereka berdua ke dalam neraka. Tapi pada akhirnya mereka tetap memenangkan pertarungan. Malebolgia kemudian memberikan tawaran terakhir agar Simon berpihak kepadanya. Namun Simon menegaskan tidak akan pernah memimpin pasukan perang di hari kiamat. Setelah tawaran ditolak mentah-mentah, Malebolgia memerintahkan pasukan Spawn untuk menyerang Simon. Simon berhasil membunuh banyak dari mereka. Tapi karena terlalu banyak, pada akhirnya hanya bisa lari dari neraka. Setelah berhasil keluar, mereka beristirahat sejenak. Namun rupanya ternyata Violator masih hidup dan melakukan serangan. Simon berhasil memotong kepalanya, lalu kepalanya berubah menjadi lendir dan kembali ke dalam neraka. Akhirnya masalah selesai. Wen kemudian dibawa polisi atas kejahatan yang dia lakukan. Maka dengan begitu rencana Malebolgia gagal total setelah makhluk ciptaannya berkhianat. Dan kisah ini pun berakhir. Seperti itulah alur cerita dari film Spawn. Kebetulan gue juga cukup menyukai film dengan genre seperti ini. Film ini sebenarnya merap keuntungan dari penjualannya, namun memiliki ulasan negatif secara umum. Baiklah semua, sekian pembawaan alur cerita film kali ini, dan sampai jumpa.